dari apa yang telah kamu lakukan kemarin, lalu mengorbitkan semuanya dalam sistem biner dalam kepalaku, lalu menciptakan air dalam pelupuk mataku. Hai teman-teman, gue Fedia, kembali lagi bersama aku Dea. Kali ini aku akan membahas sebuah buku yang berjudul Catatan Sunyi. Nah, berbicara tentang sunyi nih, kayak kita lagi sendirian, pasti kita merasa sunyi ya. Kita butuh teman, kita butuh pasangan, atau mungkin kalau kita sedang merasa sunyi, kita bisa saja nih mengembangkan pikiran kita menjadi sebuah tulisan. Nih, aku ada buku yang berjudul Catatan Sunyi ya, yang ditulis oleh David Yudape nih. Beliau ini lahir di Temanggung, Jawa Tengah dengan nama pena David Yu. Unik ya nama penanya, David Yu. Menyukai musik dan ikut serta dalam komunitas penulis Katolik dan komunitas teman berteduh. Nah, itu tentang penulis. Daftar isi di dalam buku ini itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu surat yang tak pernah terkirim. Yang kedua tentang sepi dan kesepian-kesepiannya. Yang ketiga catatan pendek untuk kebahagiaan tersembunyiku. Menarik banget kan teman-teman daftar isinya? Nah, aku mau kasih tahu sedikit aja ya tentang buku ini itu apa sih sebenarnya. Kenapa buku ini judulnya Catatan Sunyi? Nah, karena ya dapat diartikan sebagai catatan seseorang yang ditulis dalam sepi, diam, dan kesendiriannya. Mungkin kalau kalian anak-anak introvert gitu kan ya, nggak bisa mengungkapkan perasaan kalian lewat ekspresi tubuh, mulut atau mata bisa nih ya mengekspresikan perasaan kalian melalui tulisan-tulisan pena. Nah, novel ini itu tersaji dari imajinasi tentang potongan kertas catatan yang terkumpul menjadi sebuah alur kisah tentang pertemuan rasa dua manusia yang disalahkan keadaan dan takdir dan dibenarkan oleh keras kepala mereka berdua dengan rasa yang tak menentu disertai tawa dan tangis pilu dari satu sudut pandang seseorang. Kalian punya juga nggak nih pengalaman yang sama kayak cerita yang ada di dalam buku ini nih? Atau kalian misal lagi suka sama seseorang ya, tapi takut untuk mengungkapkannya, takut ditolak, atau gengsi, atau kayak udah pesimis duluan bakal ditolak, pokoknya gitulah ya. Nah, itu mungkin kalian setelah membaca buku ini kayaknya bisa deh mengungkapkan perasaan kalian kepada seseorang tersebut. Nah, tapi seperti yang tadi aku bilang ya, kalau kalian gak bisa mengungkapkan perasaan kalian lewat ekspresi, lewat wajah, lewat mata, bisa kalian mengekspresikan perasaan kalian lewat pena ya, lewat tulisan-tulisan ini teman-teman. Jadi jangan pesimis duluan jadi orang yang takut ditolak gitu kan. Siapa tahu kalau kalian ini dalam kesendirian gitu kan, yang lagi bengong, terus kalian punya rasa sedih gitu kan ya, rasa kecewa sama seseorang atau rasa suka, kalian tulis aja gitu kan di buku diary dulu gitu kan. Nanti kalau kalian udah niat nih ya untuk mengembangkannya menjadi sebuah tulisan, boleh banget kalian revisi, kalian jadiin sebuah naskah ya, seperti buku Catatan Sunyi ini teman-teman. Kepada sunyi kau menelantarkanku, kepada rindu kau membelengguku, menyisakan sesak yang kuhirup, melahirkan isak dalam degup. Nah, novel ini itu pastinya tersaji dari imajinasi teman-teman ya. Tak mudah juga nih untuk merangkainya ya, semacam memecahkan teka-teki rasa. Terkesan dikemas secara acak, serumit kisah itu sendiri. Nah, ini tuh akan menjadi hal yang berbeda karena bila kamu membaca dengan membuka halaman secara acak, kamu akan menemukan suasana hati yang mungkin tak mudah nih, tak mudah kamu tebak alur kisahnya seperti apa ya. Nah, terima kasih juga buat kamu nih, siapapun kamu ya yang sudah membaca buku ini atau yang belum membaca buku ini, aku rekomendasiin wajib baca sekarang juga teman-teman ya.
Nah teman-teman, aku ingin kasih tahu ke kalian nih salah satu isi bukunya ya. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, aku mau bacain di sini ada berjudul Day 3 ya, hari ketiga. Berisikan, kukira bakal hanya tiap malam saja aku kenapa-kenapanya. Ternyata aku masih nyesek. Mungkin begini rasanya saat Gongyo kena padang gublin. Hah, apa tuh? Penasaran kan? Nah, lalu sih juga ada, apa mungkin selama ini hubungan aku dan dia hanya halusinasi? Aku nggak sadar, tapi dia terlalu nyata teman-teman. Sekarang aku pun masih belum bisa sadar aku sedang hidup di kenyataan yang mana ya. Aku ingin dia pergi dari kepalaku, apa dia tak tahu arah pintu keluarnya? Apa ada magnet dalam kepalaku ini? Terbentuk dari apa yang telah kamu lakukan kemarin, lalu mengorbitkan semuanya dalam sistem biner dalam kepalaku, lalu menciptakan air dalam pelupuk mataku. Itu katanya teman-teman ya. Pastinya masih banyak lagi ya teman-teman ya, isi-isi yang mengesankan, yang kita nggak tahu ya alurnya bagaimana, endingnya bagaimana, ataukah happy ending, apakah sad ending ya, dan apakah bisa seseorang itu mendapatkan seseorang yang dipuja-pujakannya, seseorang yang dicintainya, seseorang yang diidam-idamkannya ya. Nah kalau kamu lagi ada perasaan sama seseorang yang nggak tahu, bingung mengungkapkannya seperti apa, mungkin setelah membaca buku ini kamu bisa deh kayaknya teman-teman yang bisa belajar gitu kan ya. Karena buku ini menurut aku bisa membawa kalian ya untuk apa ya, untuk membuka mata pikiran kalian ya, bahwa sebenarnya kita tuh bisa mendapatkan seseorang yang ingin kita dapatin gitu kan ya. Tapi ya itu tadi, perlu usaha teman-teman ya, perlu usaha juga ya, lalu perlu dukungan juga mungkin gitu kan. Tapi ya tergantung pada niat diri sendiri teman-teman ya. Kalau kalian ada niat, ada usaha gitu kan ya, ya silahkan gitu kan. Kalau kalian juga misalkan mau menulis buku untuk seseorang gitu kan ya, siapa tahu kalau kalian nulis buku untuk seseorang yang kalian suka tapi kalian gak berani ngungkapin, kalian bisa tulis lewat buku gitu kan. Terus buku kalian ini terkenal gitu, terus dibaca banyak orang, atau bahkan bisa tersampaikan kepada seseorang tersebut dan dibaca oleh seseorang tersebut. Nah mungkin orang tersebut jadi peka gitu kan terhadap perasaan kalian itu gimana. Nah jadi jangan ragu-ragu teman-teman ya, ini kita bisa mencontoh, ambil sisi positif dari Kak David ya teman-teman ya. Di saat Kak David ini kesepian, kesunyian gitu kan ya, sendirian, tapi dia bisa mengungkapkan perasaannya kepada seseorang melalui tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat ini. Nah ini boleh dicontoh untuk teman-teman semuanya nih, teman-teman Guepedia ya. Jadi kesimpulan buku ini itu ya, berisikan imajinasi tentang sebuah kisah ya yang tersaji dalam sekumpulan catatan yang terbagi menjadi 3 hal tadi teman-teman. Yang pertama, surat yang tak pernah terkirim. Yang kedua, catatan dalam kesepian. Dan yang ketiga, catatan pendek untuk kebahagiaan tersembunyi. Oke teman-teman, kalau kalian belum punya buku ini silahkan dibeli sekarang juga ya, di check out ya. Hanya ada di Guepedia ya. Kalian bisa check out bukunya di marketplace yang sudah tersedia. Terserah deh kalian mau check out di mana, di Shopee boleh, Tokopedia boleh ya, atau langsung ke website Guepedia juga boleh banget teman-teman ya. Harga bukunya juga murah banget teman-teman ya. Walaupun harga bukunya murah, tapi isi bukunya nggak murahan loh teman-teman ya. Isi bukunya itu dari pikiran-pikiran Kak David tersendiri nih teman-teman ya. Pastinya kalian akan terkesan ya, termotivasi, terinspirasi dari tulisan-tulisan Kak David ini. Jadi jangan lupa di check out sekarang juga teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe YouTube ya Guepedia. Yang belum subscribe sekarang juga harus subscribe ya, karena gratis, nggak bayar ya. Terus di like juga, di komen, di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke satu Indonesia atau bahkan seluruh dunia, supaya tahu kalau di Guepedia itu ada buku yang sangat terkesan banget, sangat menarik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu review buku dari aku. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya teman-teman ya, supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari aku, review-review bukunya juga. Sampai jumpa
episode selanjutnya. Bye!